Jadi di spesial Hari Guru ini kita mengundang Bapak dan Ibu nih spesial untuk requestan kalian. Nah sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Mungkin mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rai Pajar Gembira dan saya Nur Agustian. Ibu mengatakan Nama ibu Yadina Beganti, nama ibu Nadia Devianti. Dan saya Suroho. Nah, jadi teman-teman, kita ini punya beberapa pertanyaan buat Bapak dan Ibu guru di sini loh. Karena itu kan kita melakukan voting lewat Instagram resmi kami Sonetis, dan kebetulan Bapak dan Ibu itu mempunyai voting yang banyak. Nah, gimana nih perasaan Bapak sama Ibu bisa dipilih menjadi guru terfavorit di Gimana Bapak? Nggak bersama-sama. Gimana? Bagi saya secara pribadi itu merupakan salah satu bentuk penghargaan yang tertinggi dari votingnya anak-anak Semanek. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya datang di sini tahun 88 itu memberikan salah satu kesan tersendiri karena teknis atau metode atau cara mengajar saya berbeda. Kemudian saya diberikan salah satu kepercayaan untuk menjadi pembina OSIS. Saya merintis untuk adanya perubahan mulai dari cara berpakaian. Cara mengajar saya waktu itu memang sangat unik dan ini membawa kesan tersendiri bagi siswa. Di antaranya siswa yang tidak tahan pasti mereka akan bisa dikatakan jatuh pingsan, sakit, atau mungkin sampai terkencing-kencing lah dalam. Karena saya kalau mengajar itu pertama saya masuk menulis soal di papan tulis, siswa boleh masuk kalau bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Kalau nggak bisa berarti siswa belajarnya di luar. Itu aturan waktu itu. Aturan di bawah daripada Bu Nadia, Bu Putri, karena tahun itu saya laksanakan tahun 91, 92, 93. Nah, itu ada siswa yang terkencing-kencing. Pokoknya siswa kalau nggak bisa ada di luar, kalau keluar dari lingkungan kelas itu nilainya saya kurangin 1. Waktu itu ya, waktu metode cara mengajar. Kemudian untuk mengadakan suatu bentuk perubahan cara berpakaian, saya merintis dari pakaian yang digunakan putih dan pramuka. Waktu itu belum ada ciri khas, hanya ada 2. Tapi harapannya kami dari atas sampai dengan bawah itu seragam. Dan mohon maaf, dulu siswinya mah belum berkerudung, masih hanya sebagian kecil. Kalau sekarang udah 99,9% berkerudung kecuali non muslim. Maka saya sering menegur kepada mereka yang di luar itu, kenapa kamu tidak berkerudung? Saya non apa saya bilang gitu. Saya non muslim gitu. Itu yang saya lakukan. Memang saya jadi pembina OSIS dari tahun 91 sampai dengan 96-97. Kemudian 97-98 saya menjadi bidang kurikulum sampai dengan 2009-2010. Kemudian sempat off 1 tahun, 2011 saya menjadi kesiswaan sampai dengan tahun 2023 Desember 2023. Pengalaman yang paling pahit bagi saya adalah tahun 2005. Tahun 2005 anak saya lulus, dari anak saya yang pertama lulus di sini. Saya juga ingin mengadu dalam hal untuk meningkatkan karir, yaitu mengikuti kegiatan atau seleksi kepala sekolah. Dari 63 calon kepala sekolah itu 7 yang diambil, 63 diambil 7 waktu itu dengan dikomandoi oleh bukan kepala dinas tapi bupati langsung Pak Dadang Mukhtar. Itu sudah diseleksi begini begitu dan sebagainya. Kata tim penilai bahwa saya dari 63 itu saya di peringkat ketiga. Nah, tapi saya tidak termasuk di dalamnya yang dipanggil oleh bupati, padahal yang dipanggil itu 7. Nah, itu yang menyakitkan saya di situ. Ada apa dan sebagainya. Saya peringkat 3, dia yang ambil 7, tapi saya tidak dipanggil.
Nah itu tanda kutip, silakan untuk diterjemahkan sendiri. Itu ya. Nah setelah itu tahun 2005 itu selesai, ada seleksi untuk kepala sekolah lagi. Saya diminta untuk mencalonkan diri, mendaftarkan diri. Saya dengan mohon maaf, bukan berarti saya tidak berkeinginan menuju ke sana, tapi itu adalah pengalaman yang sudah membuat saya kayak setengah frustasi. Maka lebih baik saya menjadi seorang guru daripada seorang leader, yaitu kepala sekolah. Harapan kami, sekolah ini akan lebih maju di tahun-tahun mendatang. Kami sangat khawatir dengan adanya ya carut marut atau paradigma yang sekarang ada ini. Pemerintah pusat sudah melakukan kurikulum dan sebagainya, ternyata ada perombakan yang cukup luar biasa. Ini akan mempengaruhi pelaku-pelaku yang ada di lapangan, khususnya para guru. Maka dalam hal ini kami berharap apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kemudian mungkin provinsi dan juga kabupaten, jangan sampai mempengaruhi eksistensi daripada SMA Negeri 1 Tegarsari. Jujur kata bahwa SMA Negeri 1 Tegarsari 3 tahun yang lalu itu pernah menjadi juara umum kedua berturut-turut untuk olimpiade di tingkat kabupaten. Ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa. Kemudian ada siswa didik kami yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di luar Indonesia, yaitu yang ada di negara Jerman Barat, masuk fakultas kedokteran, dan juga ada yang di negara bukan Finlandia tapi Irlandia, yaitu masuk ke fakultas perkapalan kalau di Indonesia itu. Jadi yaitu tadi, dengan adanya prestasi-prestasi yang didapat oleh anak itu akan mempengaruhi adik-adik kelasnya. Maka pada tahun berapa saya lupa, itu ada pertukaran pelajar. Salah satu siswa yang ada di kita itu masuk pada pertukaran pelajar, yaitu di tingkat Asia. Sebenarnya masuk pada tingkat Eropa, dikarenakan usianya itu kurang, usianya itu masih muda, maka masuk ke tingkat Asia, yaitu di negara Cina. Ya, di negara Cina, di sana namanya Iqbal. Ya, Iqbal orang Jaraka yang sekarang mengikuti atau menjadi seorang instruktur yang ada di Guangzhou. Nah, ya waktu lulus dari sini, 3 perguruan tinggi negeri Bonapit itu menerima, menjadi, katakanlah menerima dia sebagai calon siswa baru. Yang pertama yaitu UI, yang kedua UGM, dan yang ketiga adalah Erlangga. Yang diambil adalah UGM-nya. Itu prestasi yang sangat menggembirakan bagi kami selaku seorang guru. Itu pengalaman-pengalaman yang saya katakan dapat, yang pahit, yang manisnya dalam hal ini. Saya terima kasih kepada pihak sekolah yang selama ini sudah memberikan kesempatan-kesempatan bagi saya untuk mengembangkan pola pikir, karena saya orang IPA, orang eksak, pernah memperagakan dalam arti keilmuan di bidang IPA. Ya walaupun di situ pesertanya adalah seorang guru dan kepala sekolah sewilayah 4. Waktu itu saya memberikan salah satu bentuk demonstrasi dari bidang IPA, dan itu merupakan salah satu apresiasi yang diberikan oleh pihak sekolah untuk mempercayakan kepada saya selaku guru. Selain daripada itu, saya punya pengalaman di sekolah ini tahun 91, 92, 93. Selain saya mengajar IPA yaitu kimia, saya juga mengajar fisika. Nah, karena Pak Sindang belum lahir, belum ada hasilnya. Jadi saya membantu jadi saya mampu. Itu salah satu ya mungkin uniknya, bukan bidangnya. Saya suruh mengajar seperti sekarang yang dilakukan oleh Bu Yani, mengajar fisika juga mengajar kimia. Harapan kami untuk SMA Negeri 1 Tegarsari dengan adanya paradigma yang baru, kemudian adanya beberapa perubahan daripada sarana prasarana yang ada, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena maju mundurnya sekolah itu bukan terletak di dalam
bagaimana pimpinan, tapi bagaimana warga sekolah, mulai dari siswa sampai dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu hanya memberikan salah satu bentuk memandu atau memfasilitasi saja, tapi segala bentuk kegiatan itu diserahkan kepada pelaku yang ada di lapangan. Oleh karena itu, bagi siswa yang sudah punya katakanlah keterampilan tertentu, mohon dikembangkan. Mohon hal ini diestafetkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dan sekaligus untuk pengembangan daripada kemajuan nasional. Itulah saja yang dikenal. Terakhir dari saya, selamat berjuang, selamat untuk memberikan yang terbaik dari yang paling baik untuk Semanet ini. Semoga Semanet tetap jaya di daerah dan dikenal bukan di Karawang, Jawa Barat saja, tapi Indonesia. Terima kasih. Paling junior ya. Kalau pesannya, karena memang baru sedikit ya, kalau dibandingkan dengan pengalaman tadi Bapak Broto yang sudah 36 tahun pengalamannya sangat luar biasa. Pesannya sangat menarik ya, ternyata menjadi seorang guru itu harus punya rasa sabar gitu ya menghadapi siswa-siswi yang memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian pesan lainnya mungkin menambah wawasan juga ya, sebagai seorang guru sama-sama belajar pada saat proses pembelajaran. Artinya ibu aja yang memberikan itu mungkin dari ini juga. Terus pesan lainnya banyak sekali pengalaman yang tadi yang udah dibilangnya, salah satunya menjadi wali kelas, kemudian sekarang karena nambah mungkin ya, jadi bukan hanya guru fisika pesannya sama kimia mungkin ya. Jadi sekarang ini ngajarnya fisika dan kimia, dia agak ya sebagai apa ya, challenge baru mungkin ya, tantangan baru lagi, karena memang kimia itu bukan bidang ibu ya, meskipun masih dalam satu rukun IPA gitu, cuman ya menjadi challenging baru juga buat ibu. Kemudian pesan lainnya, sangat luar biasa gitu ya bertemu dengan siswa-siswi yang kalau dilihat dari tentang umurnya gitu ya tidak terlalu berbeda jauh. Jadi mungkin banyak siswa-siswa yang menganggap ibu itu kalau di luar sebagai kakak bahkan gitu ya, ada yang menjadi curhat gitu ya. Nah, itu jadi kesan yang baru juga mungkin karena perbedaan usianya tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau pesannya dari ibu gitu ya untuk warga Semanet, harus tetap semangat untuk mencari ilmunya. Kemudian kalaupun memiliki tadi potensi atau bakat harus dikembangkan gitu ya, dan harus memiliki tujuan dari tujuan yang betul. Itu mungkin dari saya. Pesan kali saya di sini, jujur ya, saya kagetnya kan kita tuh ngalamin anak SMA yang mungkin dewasa gitu kan, terus kayak emosinya masih labil, terus kayak aku bisa nggak ya ngajarin anak-anak sekolah gitu kan, bisa nggak ya aku ngadepin anak-anak yang masih labil, apalagi kan anak cowoknya kan kadang kalau misalkan ketemu sama guru yang masih muda ya kan, yang belum nikah gitu kan, terus kayak genit-genit gitu kan, takut gak? Takut kan? Ya kan? Jadi kayak tuh kayak gini gitu kan kesannya. Terus yang kedua, saya kesini kan saya ditunjuk tuh sama kepala sekolah gitu, ada apa sih kayak bimbingan olimpiade kan kayak gitu. Terus yang ngajarnya tuh di luar jam sekolah. Nah
kesannya lagi itu tadi anak-anaknya kayak bangun gede-gede banget ya gitu kan. Saya bisa nggak ya ngadepinnya, tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu saya bisa ngimbangin anak-anak di sini. Terus seneng gitu sama anak sekolah kan, kayak ada temen gitu kan. Terus kalau misalkan di kelas misalkan ada yang curhat gitu kan, terus kalau misalkan kayak wali kelas ini gimana sih gitu ngadepin misalkan kayak orang tuanya yang mungkin dia malu cerita sama orang tuanya karena cerita ada yang cerita ke guru gitu kan. Jadi dia punya teman aja kalau misalkan di sekolah. Terus untuk pesan-pesannya, kalau misalkan nanti nih kalian jadi alumni ketemu sama guru disapa, jadi mah emosi ya bu, ketemu tuh ya ampun kayak nggak kenal, padahal kan kalian sebenarnya pada tahu kan itu guru kalian kan. Tapi kenapa nggak pernah mau nanya? Kenapa alumni? Kita tanya alumni. Mana alumni? Gimana alumni coba nanti ya, Iya, sama guru misalkan yang ngajar mungkin yang kalian kenal, terus apalagi wali kelas sendiri tanya jalan ya, bukan pengen ditanya sih, cuman ya setidaknya gitu kan. Murid ya mas harusnya banyak. Gitu ya bu gitu. Malu kali ya, udah nggak akan dimintain uang ini kok, enggak, tenang aja. Terus misalnya lagi semoga nanti sukses ya dimanapun, terus dirancang dari sekarang cita-citanya mau jadi apa gitu. Cari-cari info lagi, kalau misalkan nanti aku jadi guru nih, kedepannya mau jadi guru apa gitu misalkan ya. Dari Oke ya. Pesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu yang paling utama. Karena saya datang di sini saya kan bukan produksi Jawa Barat, tapi saya madein Jawa Tengah. Jadi saya orang rantau. Hadir di sini memang yang saya sampaikan tadi dengan situasi yang masih bisa dikatakan gersang. Keputusan saya pertama, kemudian saya mengambil koper. Ya, mengambil koper dari arah Johar ke sini itu tidak ada mobil umum, adanya mobil preman. Iya, artinya masih mobil yang bukan, belum ada mobil elok, mobil preman, mobil pribadi begitu. Jadi mobilnya itu untuk koper. Kemudian saya datang ke kantin yang di sana itu, kantinnya di sana. Kemudian saya karena datangnya jam 4 subuh, saya tidur di musola ini, yang ruang OSIS itu di musola. Iya, di musolanya di situ. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, saya melihat bahasa daripada anak-anak kan kadang saya nggak ngerti. Seperti yang kalau tadi Bu Yani menyampaikan itu mungkin bahasanya agak mirip kasar, saya mah bukan mirip lagi, sudah berubah ini gitu ya. Tapi saya dalam hal ini saya mah tetap merasa bangga karena saya bisa menjalani bagaimana cara mengajar di sini, menyesuaikan adaptasi dengan kehidupan bangsa. Yang paling mungkin saya berkesan yaitu tadi saya jadi pembina OSIS itu menghukum anak yang tidak taat terhadap aturan karena sering bajunya dikeluarkan, menggunakan ikat pinggang yang gespernya itu besar. Saya suruh lepas baju, saya hukum di lapangan basket itu, tidur kemudian kontrol begini, guling-guling begini, kemudian saya siapin itu bola basket, bola voli, saya sepak sana, sepak sini, saya suruh ngambil lagi, kembalikan setempat. Itu kesannya. Setelah akhir tahun dia naik ke kelas 11 harusnya, tapi dia stres. Ya, stresnya apa? Mungkin karena ada sanksi tiap hari itu, mungkin bagaimana? Bapaknya kepala sekolah SD akhirnya memanggil guru waktu itu pembina pramuka, diantaranya adalah Pak Ahmad itu. Nah, saya tidak ikut di dalamnya, tapi anaknya sering yang diolong itu mau nyebutnya cuma Toyib, tidak berarti Pak Toyib bukan Pak Toyib, bukan saya manggilnya. Kemudian yang kesan yang paling saya tidak terlupakan di sebelah sini, di yang sekarang tempat katakanlah yang mungkin lorong itu dulu itu ruang tiket di situ.
sebelahnya itu ada tembok yang temboknya itu biasa dicatnya tuh warnanya warna pink, kemudian di situ ada tulisan Suroto Guru Garalak gitu. Di situ ya, Suroto. Saya terkesan ya dengan tulisan. Ya, sahabat dengan janjian gitu. Masih ingat ya Pak? Ya, masih ingat. Ya. Terus kesan yang berikutnya, karena saya itu tidak mau ada guru yang tidak disiplin, sering menegur guru yang membawa anak, sering saya tegur, tegurnya mau ngajar atau mau ngasuh, sampai gitu. Kalau mau ngasuh silakan di rumah saja, kalau mau ngajar ya silakan anaknya di rumah. Karena saya menjumpai guru yang mengajar di sini bawa anak perempuan, kemudian ngajar di depan kelas, anaknya pengen pipis, roknya ditarik ke atas, anaknya di mana coba menurut Anda gitu, silakan diingat sendiri. Nah, kemudian itu yang harus akhirnya anaknya juga sekolah di sini waktu itu sekarang alumni sini. alumni sini juga waktu itu mau belum sekolah gitu. Yang saya tegur belum sekolah, akhirnya sekolah di sini, sekarang udah kerja di BKKBN gitu. Alhamdulillah malah nikahnya sudah 2 kali. Nah, kesan yang paling saya gimana ya, benci tidak, tapi unik gitu. Ada siswa yang kencing di dalam kelas ini. Iya, kelas bulan. Iya, itu sekarang kelas 10 berapa seperti ini. Iya. Berapa tuh Pak? Tahun berapa ya saya lupa ini. Karena masih ada sekolah sore sih, berarti yang masih 99 sekian gitu. Iya. Di sini kan dulu sekolahnya mah kayak pabrik. Pagi jam 7 masuk, pulang jam 12 lebih 15. Iya, 12. Itu yang sekolah sore. Karena saya udah menjadi pembina OSIS, saya skorsing, akhirnya karena skorsingnya itu mungkin gak tahan, akhirnya bukan dia sama Korpi. Jadi di situ. Kebetulan dia sama Korpi juga ketemu saya lagi di sana. Karena saya ngajarnya sama Korpi itu dari tahun 91 sampai dengan 2017. Dia sama Korpi. Jujur saya waktu jadi guru itu nggak tanggung-tanggung. Saya ngajar itu sampai 5 sekolah. SMA Telagasari, SMA Korpi, SMA Temburan, SMA Muhammadiyah, SMA Umukan. Nah, jadi itu yang, ya itu jadwalnya kan pagi sore tadi. Malamnya saya mengadakan bimbingan. Ya saya karena ya itu tadi waktu itu kan banyak anak yang tidak mungkin kurang menerima artinya 100% yang diajar oleh Bapak dan Ibu di kelas, dan minta jam tambahan. Itu kesan yang paling unik, walaupun hujan, walaupun ini saya tetap harus datang karena itu menghasilkan uang gitu ya. Nah, jadi di situ. Nah, pesannya kepada anak-anak sekarang, karena sekarang itu sebenarnya tinggal Anda tuh kan sebagai pewaris sejarah, jangan sampai Anda jangan hanya dikatakan ya katakanlah mungkin sebagai pewaris yang menerima begitu saja, tapi harus bisa mengisi kemerdekaan ini. Di antaranya karena kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneruskan perjuangan apa yang mungkin belum berhasil, silakan untuk capai atau digali supaya apa yang menjadi harapan para pahlawan itu betul-betul bisa terwujud demi kemajuan ya negara Indonesia tersebut. Harapan terakhir, karena semuanya ini masalah ini muaranya bagi siswa adalah sebagai generasi penerus, jangan sampai Anda bosan untuk cara belajar. Lebih baik Anda dikatakan kutu buku daripada buku-bukuan. Terima kasih. Mungkin sudah di episode bimbingan spesial Hari Guru hari ini tuh episode 2 sebenarnya. Ya, episode pertamanya kemarin kita bikin hari aja, tapi cuman episode Di Spotify ya. Oke. Ya. terima kasih kepada Bapak dan Bapak Ibu karena sama-sama. Iya. Iya. Saya 35 Kami menit. juga terima kasih Iya, ya. jangan keluar ya, dengan manis. Semoga enggak.
Selamat Hari Guru buat para guru di sekolah manapun. Semoga ilmunya bisa kita terus manfaatkan, terima. Buat kalian anak-anak sekolah, semoga kalian bisa lebih menghargai guru lagi ke depannya. Amin. Karena tanpa adanya guru, kalian gak bakal bisa menjadi apa-apa. Orang yang sukses pun, yang sekarang bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, itu mereka bisa sukses juga karena adanya guru. Jadi presiden juga nih. Iya, presiden juga kalau misalnya gak ada guru. Maka guru diviralkan dihukum lah. Iya, ada dong Pak. Jadi tanpa adanya guru, kita gak bakal bisa sukses. Oke. Ya. Sekian untuk episode kedua dari Bibinet. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.